Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati ibu-ibu sekalian yang senantiasa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah sayang, makhluk juga pada sayang, suami juga sayang. Wabil khusus kita muliakan untuk kita al-muhtaramah wal muhtaramah Hajah Ibunda Taslimah. Semoga beliau sehat selalu, diberikan panjang umur dalam ketaatan pada Allah, dan Allah mudahkan semua urusannya sampai memperoleh husnul khatimah, dan kita semua insyaallah memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ingin membahas tentang surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Surat ini agak panjang, tentu kita tidak mungkin membahas semuanya, sebagian kecil saja, karena setiap hari satu surat, jadi hanya beberapa ayat yang bisa kita bahas. Surat Al-Mujadalah, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah apa artinya? Gugatan, ya. Jadi ada wanita yang datang kepada Rasulullah, dia mengadu, dia mengeluh tentang kejahatan suaminya. Apa kejahatannya? Quran di sini menjelaskan yang mungkin sudah tidak ada pada zaman sekarang. Gugatan tersebut, pengaduan tersebut. Jadi di sini mengajarkan pada kita dalam masalah sosial atau masyarakat atau rumah tangga, ketika suatu terjadi problema atau masalah, mengadu kepada yang berhak, pada atasan. Di masa Nabi kepada Nabi, di masa Imam Ma'asum kepada para imam, dan di masa sekarang kepada para ulama atau ke pengadilan begitu. Tapi pengadilan yang adil, yang alim, yang ngerti, yang ilmunya luas, yang akan bisa membantu menyelesaikan masalah. Quran di banyak ayat menjelaskan seperti itu, tentang tata cara bagaimana menyelesaikan masalah bagi masyarakat, di rumah tangga, dan lain sebagainya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar. Makna Allah mendengar bukan saja mendengar, tapi mengabulkan, mengijabah. Seperti misalnya ketika kita berdoa, kita berharap Allah mendengar. Makna mendengar bukan saja mendengar, tapi mengabulkan, mengijabah. Itu makna sami'allahu. Allah mendengar qaulal lati tujadiluka, ucapan wanita yang menggugat, yang datang padamu, mengeluh, mengadu kepada Rasulullah fi zawjiha, tentang suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia juga mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un alim. Allah juga mendengar pertikaian mereka. Di sini artinya si wanita ini di samping juga menyampaikan kepada Rasulullah, dia pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa gugatannya? Apa keluhan wanita itu? Ayat yang kedua menjelaskan alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummatihim, dan seterusnya. Bacanya panjang, nanti waktunya nggak cukup. Jadi wanita menggugat karena di masa itu, di masa jahiliyah dan di masa awal-awal Rasulullah menjadi nabi, sistem talak itu cerai belum ada.
Jadi ketika seorang suami mencerai istrinya, dia mengatakan, kamu, punggung kamu, pundak kamu, punggung ya belakang ini seperti punggung. Itu bahasa kinayah. Artinya ketika seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, itu sama dengan talak cerai. Ini ada seorang suami mengucapkan pada istri seperti itu, punggung kamu seperti punggung ibuku, gitu. Ini namanya mudhaharah, ya. Dalam bahasa Arab seperti itu di masa Nabi dulu, dan bahasa sebelum Nabi. Sehingga Allah mengatakan, in ummahatuhum allati waladnahum. Allah menolak. Itu tidak terjadi talak seperti itu. Talak ada aturannya, ada caranya. Ucapan seperti itu tidak terjadi talak. Jadi wanita mengadu, apakah sudah talak ya Rasulullah sehingga haram berkumpul lagi? Quran turun. Tidak, sekedar ucapan saja tidak terjadi talak. Nah, di sini kita akan bahas masalah talak terpaksa, karena bahasanya sekedar sepintas nggak mungkin supaya kita paham. Talak dalam Islam itu dan dalam Al-Quran, yang pertama ketika sudah tidak ada solusi yang lain ditalak, karena Rasul mengatakan abghadul halali innallahi at-talaq, bahwa perbuatan yang halal tapi Allah murkai adalah talak, cerai. Halal boleh tapi Allah murkai. Apa maksudnya? Maksudnya kalau talak asal talak, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bukan sebagai solusi yang terakhir yang mentok, maka Allah murka. Artinya, ya jangan banyak jelaskan tentang bagaimana cara-cara memberikan solusi dalam rumah tangga. Di awal Al-Baqarah ada saat dijelaskan tentang masalah ayat-ayat rumah tangga. Jadi mana hadis bukan berarti talak itu saja dibenci. Enggak boleh, bukan begitu maknanya. Ya kalau talak buat mainan, buat iseng-iseng gitu, enggak boleh. Sehingga talak itu perlu adanya serius, sungguh-sungguh. Tidak ada jalan keluar lagi, yang ada hanya talak. Kemudian ada dua saksi, laki-laki yang adil, serius, baru talak namanya. Kalau main-main, sana kamu pulang ke orang tua kamu, kalau aku besok lagi, apakah talak? Belum talak, belum talak. Karena kasus main-main atau marah-marah begitu diusir atau berantem, baik laki-laki diusir atau perempuan diusir, itu bukan talak. Kayak kemarin saya dengar telepon ke saya, ada perempuan usir suaminya, ya, karena ada cekcok rumah tangga, rumah itu punya istrinya, suami diusir. Apakah talak? Enggak, belum talak. Jadi marah-marah, ucapan dengan bahasa yang kasar misalnya atau apapun, selama ada belum kata-kata khusus, lafaz khusus, belum talak namanya. Karena talak ada ucapan khusus, yaitu anti tolik, itu ucapan khusus. Atau kalau pakai wakil misalnya, diwakil pada orang lain kan bisa diwakilkan, ya. Misalnya ucapan zaujatu wakili fulan binti fulan talik, begitu, mewakilkan. Saya pernah di kelas rame-rame di babnya guru mengatakan mari istighfar sama-sama. Nah, ini sudah disyarat, ketika mari istighfar berarti ada ucapan talak nih. Sudah istighfar bareng-bareng, astagfirullahaladzim 3 kali. Terus guru mengatakan zaujatu wakili talik, 2 kali, zaujatu wakili talik. Sekali boleh, tapi 2 kali sudah selesai, gitu doang. Jadi guru ini di kelas, guru saya, dia diwakilkan oleh seorang laki-laki untuk mentalak istrinya, itu boleh. Saat itu di kitab fikih panjang dibahas, ya. Makanya ada ungkapan bahwa talak itu boleh dengan main-main, seperti perkawinan itu nggak benar, harus dengan serius, harus dengan serius, ya. Kan ada cerita begini, cerita sejak dulu saya dengar tentang perkawinan. Ada seorang kiai ngajar murid-muridnya, santai-santai laki-laki, sampai bab perkawinan katanya di cerita itu. Tapi ada seorang murid yang nggak paham juga bagaimana kiai, ulama, seorang alim, sigo atau kapan akad nikah. Nah, si kiai ini hanya memberikan penjelasan, memberikan keterangan dengan contoh. Sudah sini kamu sini supaya paham, saya kasih contoh. Pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab diucapkan yang artinya begini: aku kawinkan kamu dengan putriku dengan cara sekian.
Kata itu anak, ya saya terima. Langsung katanya jadi gitu. Jadi itu mana apanya mau jadi menantunya? Enggak, itu enggak jadi. Itu contoh enggak serius. Baik perkawinan, pernikahan maupun perceraian harus dengan serius, sungguh-sungguh dan ada saksi seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi talak itu solusi yang terakhir kalau sudah mentok. Nah, Quran dilihat menjelaskan tentang ketika terjadi pertikaian dan tidak selesai, nggak selesai, masih ribut, nggak selesai, maka adukanlah kepada pihak orang tuanya, sebelah sana, sebelah sini, nanti disatukan. Atau tokoh masyarakat nanti menyatukan. Apa sih masalahnya? Kenapa sih? Apakah masalah nafkah, masalah uang? Kalau masalah uang, laki-laki sudah bekerja misalnya masih kurang juga. Kalau dalam pemerintahan Islam nanti pemerintah membantu kekurangannya. Apa yang dibantu? Ya untuk anaknya, untuk rumah sakit misalnya, pemerintah membantu. Itu kalau di pemerintah, itu kalau menggunakan Al-Quran. Kayak di Iran begitu. Di Iran ada pengadilan khusus, pengadilan rumah tangga, khusus rumah tangga. Ada pengadilan khusus santri, khusus belajar, begitu. Dan saya pernah datang juga untuk tahu pengadilan khusus santri. Ketika santri yang ribut ada masalah, misalnya mencuri atau apalah, bukan pengadilan umum yang lain, enggak, khusus untuk pengadilan ulama dan santri, lain caranya. Kalau rumah tangga khusus pengadilan rumah tangga, lain juga caranya. Nanti disurvei, dilihat apa masalahnya gitu. Ada penjara di Iran nih, ada penjara khusus para suami yang berbuat zalim atau tidak menafkahi istrinya. Ada penjaranya. Nanti ada orang-orang kaya yang melihat ini suami baik sebenarnya ini, nanti orang kaya membantu untuk menebus bayar dia keluarkan. Itu dalam negara Islam. Itu adanya di Iran, tempat lain tidak ada. Ya. Jadi talak itu kalau sudah benar baru solusi. Sehingga kalau sudah berusaha sana kemari rumah tangga kasih juga, iya terpaksa jangan terakhir cerai. Nah cerai itu bukan diberkahi kalau sudah mentok. Bisa jadi dengan cerai nanti rumah tangganya akan lebih baik. Ya. Suami dapat yang lain, istri dapat suami yang lain akan lebih baik. Sehingga semuanya setelah itu saling memaafkan, nah, dapat insya Allah menuju pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Itu pernah saya punya tetangga agak jauh mengalami seperti itu waktu dia masih bujangan dulu, sudah punya anak. Jadi masalahnya dia nggak punya anak, dan ini laki-laki pengen punya anak, artinya dia ingin menikah lagi, aja istrinya nggak mau, udah kita cerai aja begitu. Istrinya cerai dengan cara baik-baik, tapi akhirnya si suami menikah lagi, dapat anak, dapat 4 atau 5, tapi bisa meninggal beliau belum lama itu, belum pas yang lalu. Di si perempuan menikah lagi, dapat anak juga. Itu solusi yang terbaik, ya. Jadi cerai itu solusi terbaik kalau sudah mentok, kalau sudah masanya. Bahkan ada talak bermacam-macam, ada talak khulu namanya. Artinya ketika istri sudah nggak suka sama suaminya, suami masih suka, jadi gimana? Datang ke pengadilan ulama, dilakukan talak khulu. Apa talak khulu? Suami ditawarkan, saudara, kan kamu masih suka sama istri kamu nggak suka, bagaimana nggak bisa kumpul? Kalau begitu gimana kalau dibayar? Jadi suami bersedia mentalak kalau dibayar. Ya sudah, kalau begitu minta dibebaskan mahar atau dibayar. Mau berapa juta? Misalnya 10 juta. Jadi istri ngasih uang 10 juta supaya suami mau talaknya. Kasih uang, udah mentalak. Namanya talak khulu. Talak dengan cara bayar suami karena suami masih cinta, istri nggak cinta, itu boleh. Ya. Nah di sini kalau misalnya istri nggak cinta karena misalnya nafkahnya kurang atau mungkin kurang ganteng, ini istri terkutuk, nggak boleh. Jadi kalau nggak suka dia, misalnya pemabok, itu lain. Kalau dia nggak pernah sholat, lain itu. Kalau nggak suka karena hal-hal duniawi, maka ini istri terkutuk. Suami itu juga ketika suami tidak suka sama istrinya karena mungkin kurang cantik atau bagaimana, kemudian dia tolak. Karena talak hak suami. Istri kan bisa mentalak, talak hak suami. Suami ketika mentalak istrinya karena hal yang remeh, yang duniawi, nggak suka, kan kurang cantik, ada lagi yang cantik dia talak. Ini namanya abghadul halal indallah talak, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak boleh mentalak.
Bahkan kalaupun istri itu akhlaknya sangat buruk, maka bersabar, harus bersabar. Itu Nabi mencontohkan, ada di surat namanya surat At-Tahrim. Mungkin nanti istilahnya barangkali. Itu surat At-Tahrim, Nabi mencontohkan pada keluarganya sebagian istrinya yang akhlaknya sangat buruk. Ada ceritanya. Cuma kalau dibuka nanti ini Al-Quran bisa menyinggung sebagian istri Nabi. Kalau nggak dibuka ini Al-Quran bagaimana? Kan Quran perlu dibaca, Quran perlu dipahami. Kalau dibaca nanti dipahami akan menyinggung istri Nabi. Ini bagaimana? Nah, sebagian ulama nggak mau buka itu surat At-Tahrim. Kenapa mau dibuka? Karena menyinggung istri Nabi nanti, kasihan. Ya kalau sudah meninggal, kan Quran untuk contoh, untuk teladan dan belajar. Kenapa mau dibaca? Di surat Tahrim terang-terangan Nabi ditawarkan oleh Allah untuk kontrol istrinya yang tidak berhalak itu. Nabi yang berhalak karena betapa menyakitkan Nabi. Ketika Nabi datang ke seorang istrinya, ke Maria Qibtiyah, yang dia budak hadiah dari Raja Mesir pada Nabi, tapi dia mentaati kepada Nabi. Maria Qibtiyah memberikan madu kepada Nabi, segelas madu. Istri yang lain mendengar cemburu. Istri yang cemburu ini ngadu ke istri yang lain yang juga bersekongkol. Hanya kata istri yang cemburu ini, nanti kalau Nabi datang bilang ya, mulut kamu bau busuk gitu. Kan luar biasa itu. Ya, Al-Maghafir bahasa hadisnya itu. Sampai turun ayat, sampai Nabi dia terus Nabi tidak mencerai, sabar sampai akhir ayat seperti itu. Jelas ya? Itu contoh Nabi bahwa Nabi tidak mencerai karena kesabaran yang luar biasa. Tapi ya cukup berat. Itu masalah talak. Jadi talak itu bisa terjadi dalam pengadilan dengan dua orang saksi. Tanpa saksi mainnya ucapan atau sekedar marah enggak sah, belum talak. Ya masih kondisi suami istri. Ya, dan masih wajib menerima nafkah. Kecuali kalau istri sudah halaknya buruk, tidak mau kumpul lagi, maka nafkahnya gugur. Itu dibahas dalam fikih panjang lebar secara luas tentang masalah talak. Kita nggak bisa bahas di sini satu pertemuan. Ya, bab talak itu bisa saya kaji pelajaran. Setiap kali 1 jam bisa 4-5 pertemuan baru selesai bab talak saja. Ada di kita fikih. Ya, ini satu pelajaran tentang masalah bagaimana mengatasi hidup rumah tangga yang selalu ada problem. Ada masalah, tapi ada solusi. Ya. Ketika memang betul-betul sudah nggak bisa kumpul lagi, ya cerai solusi. Ketika kumpul ribut lagi, udah berusaha nggak bisa juga, ya cerai. Nah ada 2 cerita, ya tambahnya ada 2 cerita begini. Itu juga saya lihat di bukunya, saya baca cerita itu. Juga saya ketemu ulama yang bersangkutan, yang punya karamah luar biasa. Jadi ada satu keluarga suami istri, dia ribut terus, masalah dikit ribut, masalah kecil ribut. Nah keduanya nggak mau ribut, tapi terpancing jangan hawa nafsu, bisikan setan, alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Ribut lagi. Hanya bingung keduanya. Sudah kita ngaku saja ke Syekh Bejat, seorang ulama, seorang yang punya karamah. Kata suami istri, apapun yang diputuskan oleh Syekh Bejat, alim ini kita terima sudah. Hanya datang sana mengeluh, mengadu dan menceritakan kondisi keluarganya seperti itu. Kata seorang alim ini, kalau begitu ceraikan istri kamu, suruh cerai. Dan ketika istri cerai masih haid, sehingga masih ada idah, ya. Sebab kalau sudah nggak haid nggak ada idah, namanya talak bain. Jadi selama-lamanya bisa cerai, nggak bisa rujuk lagi kecuali dengan cara tertentu. Dicerai karena mentaati ulama tersebut. Sudah habis idahnya, serang nikah lagi. Suruh nikah lagi, akad lagi, pakai mahar lagi, resmi. Setelah itu akur selamanya sampai akhir hayat. Nah, kemudian ditanya, wahai alim, wahai syekh, kenapa waktu itu ribut terus, engkau suruh cerai, tapi nikah lagi, tapi sekarang akur? Kata Syekh Bejat, pada yang bertanya itu, sebab dia waktu menikah, yang menikahkan itu bukan orang baik, dia orang fasik, dia maksiat. Ada pengaruhnya. Jadi menikahkan itu wali atau mungkin wakil, dia bukan orang ahli ibadah, ahli maksiat, sehingga berpengaruh terhadap rumah tangganya seperti itu. Berpengaruh.
Jadi pemberian berpengaruh. Ketika suami ngasih dengan sopan, dengan baik, yang halal, berpengaruh. Ketika istri ngasih makanan, ketika masa baca sholawat, baca bismillah, dengan senang hati, karena ibadah, berpengaruh. Baik nanti makanannya menyehatkan. Ketika seorang ibu ngasih makan dengan pisau, dengan jengkel, ya, nggak baca doa, ya saya termasuk berpengaruh pada anaknya. Nah, akad nikah ketika dinikahkan oleh orang lain, oleh wali, itu berpengaruh sehingga rumah tangganya seperti itu. Ya, itu penting. Yang kedua, sama ada rumah tangga begitu juga, hanya sama datang aja ke Syekh Bejat itu untuk minta penyelesaian karena nggak ada solusi lain. Sebelum talak mereka datang dulu. Apa kata Syekh Bejat pada suaminya ini? Pada laki-laki, nanti kalau kamu gajian beli sesuatu makanan yang enak, hadiah kepada istrimu. Udah gitu dong. Akhirnya dia habis gajian, ya dia ke toko beli makanan yang disukai istrinya, dibungkus yang rapi, kasih hadiah pada istrinya. Dia itu damai, tentram, gak ribut lagi. Itu obatnya. Jadi obat dari ulama itu bukan sekedar obat biasa. Obatnya mengandung doa dan dia tahu. Karena ulama itu yang dalamnya tahu apa sebabnya sehingga obatnya seperti ini. Sebab penyakit itu sekalipun sama, sebabnya beda-beda. Misalnya sakit kepala, apakah sakit kepala pasti karena mikirin hutang? Ya enggak. Nah, banyak orang sakit kepala nggak punya hutang, tapi banyak orang sakit kepala karena hutang. Apakah sakit kepala karena masuk angin saja? Enggak. Banyak sakit kepala karena sebab yang lain. Sakitnya sama sakit kepala, sebabnya macam-macam. Ya karena hutang, karena misalnya masuk angin, karena misalnya dia kena migran, karena ada faktor keturunan, ada macam-macam sebabnya banyak sakit kepala. Sakitnya sakit kepala, tapi sebabnya macam-macam, sehingga obatnya pun bermacam-macam. Kalau sakit kepala karena masuk angin, ya pikir dikerokin kalau ringan bisa sembuh, atau dipijitin bisa sembuh. Kalau sakit kepala pusing mikir hutang, dikerokin sembuh nggak? Enggak. Harus kasih uang. Ya, misalnya suami pulang uring-uring nggak keluar, ya. Palanya pusing nggak kurang, marah-marah, sampai dia sakit. Kenapa sakit? Ya istri ya dulu sakit kan masuk angin. Apakah nanti gojek nggak dapat duit? Apakah karena apa? Apakah ribut di luar? Tanya pelan-pelan. Suruh sabar, tenang. Kalau sudah pulang nggak dapat uang, diminta uang lagi ya tambah ribut. Harus tahu penyebabnya. Dokter gitu. Dokter harus tahu sebab sakit itu apa. Itu panjang. Kalau sebab sakit ada dua. Ada sebab yang kelihatan, makanan, minuman, ini itu angin macam-macam. Ada sakit yang nggak kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya dosa, kesalahan. Itu juga jadi sebab penyakit. Namanya psikis. Ya. Jadi panjang lebar ya. Nah, jadi tentang masalah surat ini Al-Mujadalah itu, Rasulullah menghormati wanita. Artinya Rasulullah mendengar pengaduan wanita itu sehingga dipanggil suaminya, ada diselesaikan dengan cara yang baik-baik sehingga akur lagi. Itulah di kita di Indonesia kita nggak punya. Kita punya pengadilan juga. Ya, kalau nggak punya uang nggak bisa ke pengadilan. Itu pun ya harus berkali-kali nanti ditanya lagi macam-macam. Sulit sekali. Karena itu banyak suami istri yang ribut untuk cerai jadi mahal. Jadi harus bayar. Di sidang dulu, tanya dulu, dipanggil macam-macam lama. Islam mengajarkan dengan cara mudah. Jadi pengadilan itu harus punya tim, punya anggota. Ketika ada pengaduan, tim ini, anggota ini dia mensurvei ke rumah tangganya, dilihat lingkungannya semuanya, anaknya berapa, sekolahnya, pekerjaannya, dilihat. Nanti kan ketahuan. Oh dia sebab anaknya, makanannya, lingkungannya, pekerjaannya, dilihat. Nanti di pengadilan dimusyawarahkan cara bagaimana menyelesaikannya. Itu pengadilan yang Islam seperti itu. Di kita belum ada. Di kita sekarang malah kacau. Ya. Semalam ada yang tanya ke saya, Ustaz, bagaimana kita menghadapi kondisi sekarang ini? Presiden kita terang-terangan membela Israel dan Donald Trump. Terang-terangan, lihat di YouTube. Bukan rahasia lagi, ini bagaimana? Donald Trump orang kafir, dan dia musuh Islam semuanya. Yang bunuh kaum muslimin jadi bagaimana? Itu benar sekarang. Ini kenyataan. Ini sangat membahayakan. Sehingga saya bilang Indonesia nggak mungkin bisa berubah. Indonesia nggak mungkin bisa berubah kecuali ada pengaruh dari luar, dari Iran itu. Itu seperti itu. Jadi masalah-masalah sangat banyak. Kita perlu cari solusi yang terbaik. Ketika sudah mentok, ya ada solusi yang terbaik. Talak itu bisa solusi yang nggak baik, yang buruk Allah berkahi.
kalau bukan tempatnya, bukan syarat-syaratnya, tapi jadi solusi yang terbaik kalau sesuai dengan aturan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu masih globalnya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan terkait masalah surah Mujadalah. Ini sudah saya siapkan apa isinya, tapi nggak mungkin waktunya nggak cukup ya. Yang punya pertanyaan dipersilakan. Kalau sudah ada lagi ya kita tutup ya. Ya mudah-mudahan pengajian kita ini bukan saja menambah pengetahuan, tambah ilmu, tambah wawasan, tambah pikiran, tapi semoga juga bisa kita amalkan dengan baik, sehingga hidup kita tambah tentram, tambah tenang, bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Karena ilmu dari Al-Quran banyak sekali, itu dari kita mulai lahir sampai hari hayat kalau kita baca, kita pahami dan kita amalkan. Di Quran bukan sekedar dibaca saja, tapi untuk kita pahami dan kita amalkan. Dan baca terjemah saja tidak cukup. Baca terjemah saja tidak cukup. Bahkan kalau Al-Quran hanya baca terjemah saja, banyak disalah pahami, bisa salah paham. Karena Quran sangat luas maknanya, ada makna lahir, makna batin, ada makna untuk fikih, ada makna untuk akidah, ada makna untuk akhlak, ada makna untuk irfan, berbeda-beda. Walaupun maknanya satu, itu perlu belajar, ya, perlu mendalami sehingga kita tidak salah paham. Terjemah saja bisa salah paham, bisa berbahaya. Jadi perlu kita belajar tafsirnya yang lebih dalam lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita, Allah berikan kita solusi jalan yang terbaik, kita rukun, damai, hidup sampai akhir hayat kita insyaallah ya rabbal alamin. Saya sekian, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.